mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia. Pasti ya. In order to establish a permanent ceasefire, in addition to the delivery of intense relief aid into our brothers in Gaza Strip. Here at the outset, I would like to extend appreciation to our partners in Egypt, the United States, namely the U.S. elects envoy, Mr. Steve Witkoff, and the Middle East and Northeast coordinator, Mr. Brett McGurk, for their extensive effort that have... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi loh, membahas soal Bapak Prabowo, presiden kita yang membela Palestina, sekarang berbuah manis. Terkejutnya Inggris lihat pernyataan Prabowo ancam Israel mulai menjadi kenyataan. Andil besar RI 1 kepada kebebasan Palestina sangatlah luar biasa. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Check it out. Prabowo Subianto merupakan sosok yang gak kenal lelah memperjuangkan hak rakyat yang tertindas. Gak terkecuali Palestina yang baru-baru ini diselimuti kebahagiaan usai mundurnya Israel. Sang presiden sebelumnya sempat memberikan ancaman kepada Israel yang disebut akan dikucilkan. Selain itu, Pak Prabowo selalu tegas mendeklarasikan perdamaian Palestina di panggung dunia. Rakyat Palestina saat ini menikmati hasil dengan tangis haru bahagia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Perjuangan keras Prabowo Subianto yang membuahkan hasil. Badai penderitaan yang tiada henti menghantui Palestina akhirnya bisa berhenti reda. Pasalnya Israel baru saja menyepakati perjanjian gencatan senjata. Negara Zionis ini nggak boleh lagi semena-mena menyerang bumi para nabi. Sebelumnya negeri yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu ini bertahun-tahun memborbardir Gaza. Namun perjuangan Palestina untuk merdeka selalu didukung oleh banyak bangsa. Indonesia menjadi yang terdepan dalam membela hak kemerdekaan negara sahabat ini. Sejak dipimpin Prabowo Subianto, bangsa Nusantara pun semakin mendukung penuh Palestina. Belum lama ini RI 1 mengancam Israel jika nggak mau memberlakukan gencatan senjata. Kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia. Ucap Pak Prabowo disambut tepuk tangan puluhan kepala negara muslim. Sang presiden juga nggak gentar menyuarakan Palestina di hadapan para pemimpin negara barat. Terbukti Pak Prabowo sukses meyakinkan pemerintah Inggris untuk mendukung bumi Gaza. Mengenai konflik di Timur Tengah, kami menyatakan keprihatinan kami yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang serius di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera. Ucap Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris. Selain itu, Pak Prabowo juga menuntut Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat untuk bersikap tegas. Kedua pemimpin karismatik ini baru saja bertemu di Gedung Putih. Pak Prabowo dan Joe Biden pun kompak menyerukan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina. Presiden Prabowo Subianto dan Joe Biden tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka, serta masalah keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara. Tulis pernyataan resmi Gedung Putih. Berikan bantuan kepada rakyat Palestina. Itu harus ya. Keberhasilan Prabowo Subianto membujuk kepala negara besar auto dimanfaatkan Indonesia. Pemerintahan yang dipimpin oleh ex-Danjen Kopassus ini bergerak cepat untuk salurkan bantuan. Kementerian Luar Negeri pun sudah menerima mandat mulia dari Pak Prabowo. Indonesia menekankan pentingnya pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA serta rekonstruksi Gaza. Tulis pernyataan Kemenlu. Sebelum terjadinya gencatan senjata, Israel sangat membatasi saluran bantuan ke Gaza. Namun Indonesia selalu punya cara cerdik untuk menembus bahaya ancaman dari negeri Zionis ini. Pak Prabowo pun sudah sejak jauh-jauh hari berkomitmen Palestina di segala bidang. Sang presiden siap mengirim pasukan TNI untuk menyelesaikan masalah di Gaza. Ide Pak Prabowo ini sempat disambut penuh antusiasme oleh Majen TNI Nugraha Gumilar. Kami siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB, kapanpun dan kemanapun, jika sudah menjadi perintah negara, ucap kepala prajurit ini. Selain itu, Pak Prabowo juga bakal mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza. Alhasil segenap bantuan kemanusiaan ini mendapat apresiasi langsung dari Mahmud Abbas. Presiden Palestina ini bahkan mengakui kalau Pak Prabowo merupakan sosok pemberani dan juga cerdas. Pujian ini dilontarkan seusai RI 1 berpidato di hadapan para pemimpin muslim di KTT Gaza. Luar biasa lur ya.
Bapak Prabowo sangatlah mencintai Palestina dan juga masyarakat di sana, karena memang Palestina itu adalah saudara satu agama dengan kita lur ya, dan juga Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama kalinya. Makanya Indonesia sangatlah berhutang budi sekali kepada Palestina lur ya, atas kemerdekaan Indonesia dulu. Bahkan Raja Palestina dulu itu membantu Amerika sangatlah banyak dengan donasi uangnya lur ya. Jadi tidak rugi kalau misalnya bangsa Indonesia membantu balik Palestina yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah berkat kegigihan Bapak Prabowo untuk membebaskan Palestina dari Israel itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa dan sangat manis ya. Buktinya sekarang 146 negara mendukung kemerdekaan Palestina dan juga mengutuk keras Israel untuk kembali lagi menjajah Palestina lur ya. Luar biasa. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana sekarang mulai damai dan juga hidup rukun lagi lur seperti biasanya. Kita lanjut. Saya sangat senang mendengar pidato Anda Tuan Presiden Prabowo. Pidato saudara sangat cerdas dan langsung ke poin intinya. Ucap Presiden Palestina ini, kerja keras Prabowo Subianto menyuarakan Palestina membuahkan hasil manis. Salah satunya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan milisi Hamas. Perjanjian damai ini pun disebut bakal membuka jalan kemerdekaan bagi Palestina. Amin, amin. Pasalnya Indonesia bisa kembali menginisiasi diplomasi internasional agar seluruh negara mengakui Palestina. Sudah sejak lama bumi para nabi ini mendambakan hidup yang damai dan juga tentram. Gencatan senjata ini pun dinilai sebagai gerbang pembuka untuk lepas dari cengkeraman Israel. Alhasil situasi tanpa peledak dan desing peluru di Gaza ini langsung disambut riuh oleh warga Palestina. Mulai dari anak kecil, dewasa, hingga lansia, tumpah ruah ke jalan merayakan momen ini. Bahkan terlihat jelas para perindu kemerdekaan ini meneteskan air mata. Warga Palestina sangat terharu sampai sulit untuk melukiskan perasaan indah ini dengan kata-kata. Saya senang, ya saya menangis, tetapi ini adalah air mata kebahagiaan, kata ibu 5 anak bernama Gada saat diwawancari media AFP News. Selain itu, banyak juga warga Palestina yang bertepuk tangan sambil meneriakan Allahu Akbar. Lalu ada para pemuda yang memukul rebana, meniup trompet, dan menari-nari di jalan. Ekspresi kegembiraan ini pun turut disertai ungkapan terima kasih dari Holil Al-Haya. Ya lur ya, bukan hanya orang-orang Palestina yang bahagia. Kita pun sebagai saudara Palestina sangatlah bahagia melihat warga Palestina semua berbahagia, dan juga walaupun mereka menangis itu nangis bahagia karena selama ini mereka sudah dikekang sekali oleh Israel, tapi sekarang mereka terlepas dari itu semua lur ya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo lebih gigih lagi membantu atau melepaskan jerat Israel kepada Palestina. Semoga Palestina mendapatkan kemerdekaan yang utuh lur ya, dan semua negara mengakui kemerdekaan Palestina dari segala hal. Itu yang kita harapkan lur ya. Karena memang kita sangatlah cinta Palestina, dan juga Palestina pun sangatlah cinta kepada Indonesia lur ya. Karena memang kita erat, sangat kuat tali persaudaraan kita dengan Palestina karena kita satu agama yang sangatlah kuat. Apalagi di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama daripada umat muslim. Dan Indonesia itu kebanyakan hampir 70% itu Indonesia warganya adalah umat muslim lur ya. Sangat luar biasa pokoknya. Kita lanjut. Pejuang Hamas ini memberi apresiasi lebih kepada banyak negara pendukung Palestina termasuk Indonesia. Pada momen bersejarah ini kami menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada rakyat kami di Gaza untuk seluruh pendukung kemerdekaan Palestina. Ucap sang pejuang Hamas ini. Dapatkan mesin pembuat kopi praktis dari Informa yang bisa kamu beli mulai harga 190 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media ASI. Perjuangan keras dari Indonesia, Palestina, dan negara-negara lain mendulang apresiasi dari seluruh dunia. Pasalnya gencatan senjata ini mendapat banyak sorotan media, termasuk dari The Guardian. Media ternama asal Inggris itu menyoroti kelakuan Donald Trump dan Netanyahu yang disebut menodai kesepakatan. Pasalnya kedua sosok politisi itu dianggap telah menunda-nunda perdamaian. Donald Trump diketahui sempat mengancam bakal mengubah Timur Tengah menjadi neraka. Sementara Netanyahu diduga menghalangi tindak lanjut gencatan senjata untuk kepentingan pribadi. Benjamin Netanyahu telah menghalangi tindak lanjut kesepakatan gencatan senjata
pada November 2023 demi mempertahankan kekuasaannya. Ungkap The Guardian. Selain Guardian, media BBC juga ikut menyoroti tingkah pemimpin Amerika Serikat dan Israel tersebut. Pasalnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menunda. Tidaklah mengherankan bahwa dalam suatu proses dan negosiasi yang penuh tantangan dan ketegangan ini, Anda mungkin orang ini menemukan memang jalan buntu. sangatlah Ungkap Antony keji Blinken. sekali ya, Gak cuma Muslim. seluruh dunia, bahkan media lokal Israel juga kesal dengan pemerintahnya sendiri. Bahkan media The Times of Israel menuntut pengembalian para sandera. Selain itu, media Reuters juga ikut menyoroti perjanjian di Gaza. Mereka menyorot tegas keputusan Amerika yang akhirnya mau melakukan gencatan senjata. Iya Lur ya, dua orang ini yang sangatlah benci sekali kepada umat muslim di dunia Lur ya, karena mereka lah biang kerok dari semua ini. Tapi Allah tidak tidur ya. Allah membalas dengan satu hari Amerika diratakan dengan si jago merah. Dan juga mereka banyak sekali kerugian ya. Bahkan terancam bangkrut Amerika Lur ya, dengan kerugian hampir 3.000 triliun dalam satu hari diludeskan oleh si jago merah. Itulah hukum Allah yang tidak bisa diduga-duga Lur. Kalau misalnya Allah sudah berkehendak pasti akan terjadi. Dan itulah hukum karma kalau menurut gua untuk Amerika Lur ya, karena memang mereka itu sangatlah keji sekali membantu semua. Tidak bisa diomongkan dengan kata-kata lagi Lur kekejian mereka ya. Tapi walaupun gimana, sekarang kita bahagia melihat warga Palestina sudah tersenyum dan juga bahagia sekali dengan menyambut gencatan senjata ini. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa membebaskan Palestina dari Israel dan juga seluruh negara mengakui kemerdekaan dari Israel sendiri loh, karena memang itu yang sangatlah diharapkan oleh kita semua saudara-saudara kita di Palestina. Semoga hidupnya rukun, damai dan juga tentram Lur ya. Tidak ada lagi serangan-serangan yang tidak baik kalau menurut gue Lur. Itu sangatlah diharapkan oleh kita semua. Semoga Bapak Prabowo sehat selalu, panjang umur dan diberikan kemudahan di segala keinginannya, dan juga bisa dengan cepat memerdekakan Palestina dari ancaman-ancaman yang tidak baik Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.